note while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So it's talking to stop doing the green. And I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby. Kami dari kelompok 3, kami sedang mengamati kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan. Definisi mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang dengan air. Mangrove merupakan sumber daya potensial di Indonesia. Sumber daya tersebut sangat besar karena Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 85 km. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat beberapa satwa untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Terus yang kedua, untuk melindungi pantai dan abrasi air laut. Terus fungsi ekonomis yaitu 1. Nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan. 2. Nilai ekonomis sebagai tempat wisata. Pemanfaatan hutan mangrove yang pertama, habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Yang kedua, tempat perkembangbiakan perikanan pantai. Yang ketiga, sebagai tempat perlindungan dan penyediaan makanan berupa bahan organik. Keempat, ada objek wisata alam dan atraksi ekowisata. Yang kelima, ada objek pelindung dari beberapa bencana alam. Dan yang terakhir, ada mitigasi pemanasan global. Nah, yang selanjutnya ini adalah permasalahan yang ada pada hutan mangrove. Jadi di hutan mangrove ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah adanya kegiatan manusia atau antropogenik, yang di sini adalah pembukaan lahan. Nah, yang ini tuh untuk membuka pemukiman, industri, lalu tambak garam, pertanian, dan penebangan hutan secara ilegal atau legal logging dan illegal logging. Hal ini tanpa mempertimbangkan kelestarian alam dan juga fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kedua ini ada permasalahan terhadap daerah konservasi yang terbengkalai sehingga banyak fasilitasnya yang rusak. Hal ini membuat fungsinya sebagai tempat wisata itu berkurang. Nah, di sini salah satunya adalah fasilitas jalan yang sangat rusak dan berbolong-bolong seperti itu. Yang ketiga, pemanfaatan yang tidak terkontrol karena ketergantungan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Upaya-upaya yang perlu dilakukan di kawasan konservasi mangrove yang pertama adalah melakukan reboisasi dan restorasi di hutan mangrove, dan yang kedua melakukan perbaikan di lingkungan hutan mangrove ya, dan yang ketiga melakukan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah pun sudah melakukan upaya pemecahan masalah terhadap rusaknya ekosistem mangrove yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa ekosistem hutan mangrove merupakan kawasan lindung, dan sanksi terhadap penebangan hutan mangrove diatur dalam Pasal 78 Ayat 15 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar subsidi air 6 bulan kurungan penjara. Sebelumnya kami mau tanya dulu nama Bapak siapa? Saya Yani Ismail. Oh ya, menurut
menurut Bapak apakah sudah cukup bagus atau tidak nih hutan mangrove ini untuk tempat wisata? Tempat wisata saya rasa ya kalau untuk anunya mangrove-nya ya bagus, tapi kalau untuk fasilitasnya kurang. Nah, menurut Bapak sebenarnya fasilitas di sini kan tadi Bapak bilang kurang nih. Sebenarnya kurangnya fasilitas di sini itu karena kelalaian penjaga di sini atau pengelola wisata di sini kah, atau pengunjung di sini yang merusak fasilitas di sini? Ya saya kurang perawatan aja. Kurang perawatan ya Pak. Iya. Kalau menurut Bapak apa aja nih permasalahan yang ada di hutan mangrove ini? Ya seperti jalan ini ya kan. Terus fasilitas kayak warung-warung apa semua rusak semua kayak gitu. Oh, ya, Iya. untuk alamnya Pak, apa menurut Bapak permasalahan di sini? Enggak bang, bicara sih bagus aja. Untuk pohon-pohonnya di sini Pak, apakah tidak ada penebangan dari orang-orang di sini? Enggak ada. Nggak ada ya? Ya. Sejauh yang saya tahu sama kondisi di sini enggak ada. Nggak ada ya Ya, Pak? enggak ada. Apakah sarana dan prasarana di sini tuh menurut Bapak lengkap untuk dikatakan sebagai tempat wisata? Tidak terlalu ya Ya, Pak? ya. Tidak terlalu. Kayaknya terlalu memaksakan kayaknya jadi tempat wisata gitu ya. Tapi menurut Bapak sebagai tempat bernaungnya para satwa-satwa, apakah ini sebenarnya sudah cukup, entah itu untuk makanan atau lain sebagainya? Kalau untuk makanan kayaknya mungkin cukup aja ya, karena kayaknya kelompok-kelompok hewannya terus ya bekantan apa tuh kayaknya cukup aja saya lihat. Oh iya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan kami. Makasih banyak ya Pak sudah mau diwawancara dan mengganggu waktunya. Sama-sama. Di sini saya ingin mewawancari Mas. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, perkenalkan nama saya Muhammad. Di sini sebagai pengunjung ya. Nah, menurut Mas Muammar nih sebagai pengunjung di konservasi mangrove, apakah ini tuh sudah cukup untuk dikatakan sebuah tempat wisata? Untuk keseluruhan sebenarnya belum layak untuk dijadikan tempat wisata, karena tentunya kalau bahasa anak sekarang tuh mau lihat apa di sini. Jadi menurut saya ini tidak pantas untuk jadi tempat pariwisata. Menurut Mas Muammar tadi nih yang bilang kalau misalnya ini belum bisa disebut sebagai tempat wisata. Nah, sebenarnya apakah fasilitas di sini baik sarana maupun prasarana itu sudah cukup memenuhi sebagai disebut tempat wisata? Saya keliling-keliling tadi, saya rasa enggak, karena fasilitasnya pertama banyak yang terbengkalai, kayak tempat konservasi tadi di sana tuh dia enggak terawat, di sana juga taman baca kurang terawat, dan mungkin yang bagus cuman ininya si WC-nya kan ada air aja. Gitu kan. Menurut Mas Muammar nih sebenarnya di sini fasilitasnya itu rusak karena pengelolanya kah kurang mengelola atau pengunjung nih yang tangannya itu beratil banget buat merusak di sini? Untuk itu tidak bisa saya identifikasi, tapi menurut saya sih ada, pertama mungkin karena nggak terawat, itu kelalaian dari Pengelolanya ya. pengelola, terus mungkin ada juga sih tangan-tangan nakal yang merusak bisa aja. Selanjutnya ini menurut Mas Muammar sebenarnya di hutan mangrove ini apa aja sih permasalahannya, entah itu yang permasalahan alam atau yang lainnya? Pertama tentunya sebagai tempat pariwisata paling pertama tuh fasilitas yang dilihat. Kalau fasilitasnya udah bagus itu pasti bakal ramai pengunjung, dan saya lihat di sini fasilitasnya tuh sangat tidak layak sih kalau mau dijadikan tempat wisata. Selanjutnya untuk pohon-pohonnya nih apakah sebenarnya banyak atau kurang, atau ada yang dilihat ditebang kah atau seperti apa? Untuk masalah sampah juga seperti apa? Masalah pohon kayaknya itu aja sih, lebih ke ini pohon mangrove ya. Terus ada juga pohon-pohon yang tumbang sebelah sana juga ada, cuman susah diambil kah atau bagaimana. Kemudian juga saya tadi lihat di sana tuh ada pohon yang melintang di jalan, mungkin dia sudah dipotong sih juga. Terus untuk sampah sih, jujur ini banyak banget sampah, walaupun sudah disediakan tempat sampah, tapi para pengunjung tuh nggak kelihatan kah atau gimana, jadi nggak dipergunakan dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, tadi kan sudah keliling-keliling, menurut Mas Muammar apa aja sih sebenarnya hewan-hewan yang ada di sini? Hewan laut atau darat? Oke, pertama tentunya hewan bekantan yang jadi
tujuan utama objek pertama di hutan mangrove ini. Selanjutnya ada hewan-hewan laut nih kayak piting, tupakul kan. Terus ada burung juga sana tadi. Nggak tahu burung apa, intinya burung.